KKN 63 ini 421 akan menjelaskan program pemberdayaan yang telah saya buat. Seperti yang kita dapat ketahui bahwasannya populasi Indonesia yang terus meningkat dapat menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang berskala besar dan juga dapat menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu, dibutuhkannya edukasi kepada masyarakat ataupun penjelasan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pentingnya pengolahan limbah sampah berupa organik maupun anorganik. Dengan adanya limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi energi listrik. Limbah organik yang dihasilkan oleh makanan dapat dijadikan sebagai bioenergi, yang dimana bioenergi tersebut berupa gas, yang dimana gas tersebut berasal dari limbah organik yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi energi listrik. Dalam hal ini, proses limbah tersebut menjadi energi listrik yaitu melalui proses anaerobic digestion. Dalam hal ini, pengelolaan limbah sangatlah penting agar dapat mengurangi penumpukan berskala besar. Dalam hal ini terdapat skema pemanfaatan limbah organik di mana limbah organik tersebut dapat menjadi asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Proses yang kedua dari proses anaerobic digestion berupa pembentukan gas metana dengan bantuan bakteri pembentukan metana. Hasil dari proses tersebut mengandung gas CH4, CO2, H2S, NH3 dan H2. Dari energi yang terkandung dalam limbah organik tergantung dari konsentrasi metana, di mana semakin tinggi konsentrasi metana maka nilai kalor akan semakin bagus dan semakin tinggi. Penggunaan sensor DHT11 dapat Penggunaan alat berupa DHT11 dapat berfungsi sebagai alat memonitoring kelembapan dan temperatur pada tempat penyimpanan kompos. Hal ini sangatlah penting dikarenakan untuk mengetahui kondisi kompos yang dimana semakin lembab kompos tersebut maka hasilnya akan semakin bagus. Kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai program pemberdayaan, yaitu pengelolaan limbah organik menjadi energi listrik. Pada kesempatan hari ini juga saya akan menjelaskan tentang rangkaian ataupun program yang telah saya buat, di mana pertama kali kita perlu mengimpor DHT library. Setelah mengimpor DHT library, dapat menghubungkan pin digital yang terhubung dengan pin data sensor DHT. Kemudian setelah memilih pin tersebut, perlu memilih jenis sensor DHT yang digunakan. Pada library tersebut mendukung pada sensor DHT 11 dengan tipe sensor yang telah ditentukan sebelumnya. Di setup inisialisasi debugging serial dengan kecepatan baud sebesar 9600 dan cetak pesan di monitor serial. Akhirnya, inisialisasi sensor DHT dapat berjalan. Pada bagian DHT begin ini, loop dimulai dengan penundaan selama 2 detik karena periode pengambilan sampel maksimum pada DHT11 yaitu adalah 1 detik, sehingga kita dapat membaca dan mendapatkan bacaan di setiap detiknya. Kemudian pada suhu dan kelembapan dikembalikan dalam format float, di mana pada bagian float ini variabel float H, T, dan F untuk masing-masing menghemat kelembapan, suhu dan Celcius dan suhu dalam Fahrenheit. Setelah mendapatkan kelembapan dan suhu semudah
menggunakan metode read humidity dan read temperature pada objek DHT seperti yang ditujukan pada program tersebut. Jika ingin mendapatkan suhu dan derajat Fahrenheit, maka dapat menekan parameter sebenarnya sebagai argumen metode read temperature. Dalam hal ini, setelah mendapatkan library memiliki metode menghitung indeks panas. Dengan begitu, indeks panas dapat ditampilkan melalui serial monitoring sehingga apabila terjadinya kelembapan ataupun temperatur, maka sensor tersebut dapat membacanya dan mengirimkannya ke software Arduino IDE. Selain itu, terdapat motor servo yang digunakan untuk memutar hasil dari pengurangan limbah sampah organik, di mana dengan adanya motor servo tersebut secara otomatis, maka limbah tersebut dapat diproses menjadi energi listrik. Pada bagian pertama ini terdapat include yang dimana sebagai library yang digunakan untuk memprogram motor servo pada baris pertama. Lalu kemudian langkah selanjutnya yaitu terdapat void di mana void ini dapat digunakan untuk pembacaan pin analog pada pin 35 yang disimpan pada variabel sudut. Di mana pada variabel sudut tersebut dapat melakukan mapping nilai analog sehingga motor servo tersebut dapat memutar perputaran 180 derajat, di mana dengan begitu motor servo tersebut dapat berputar secara otomatis. Dengan adanya proses pengolahan limbah organik menjadi energi listrik dapat membantu masyarakat dalam mengelola limbah yang dapat dimanfaatkan kembali limbah organik tersebut menjadi energi listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan juga dengan adanya alat DHT ataupun adanya alat untuk memonitoring tempat penyimpanan kompos dapat mempermudah masyarakat untuk mengecek kondisi kompos. Hal ini dikarenakan semakin lembab pada kompos, maka kualitas pada hasil penguraian kompos tersebut akan semakin bagus. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan limbah organik dapat mengurangi jumlah sampah di setiap tahunnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.